Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aas Mu'iratul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islami Bumyayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab bagian-bagian orang yang menerima zakat dalam kitab Fathul Mu'in. Pembagian zakat di sini yaitu zakat fitrah yang biasa kita laksanakan atau kita bayarkan pada bulan Ramadan. Lalu siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut? Nah, dalam kitab Fathul Mu'in ini akan saya jelaskan. Di sini disebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat disebut sebagai mustahik. Lalu siapa saja mustahik itu? Dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan man sapa wonge wujida kang den temu sapa man minal asnafi saking pira-pira asnaf utamaniati kang 8 madhkurati fil ayah kang den tutur ing dalem ayah innama mestine utawi sedekah tu pira-pira sedekah lil fuqara'i kedua pira-pira wong fakir wal masakini dan pira-pira wong miskin wal amilina alaiha lan pira-pira amil ing atase zakat wal muallafati qulubuhum lan wong kang den lolos apa pira-pira atine wa fir riqabi lan ing dalem budak wal gharimina lan wong kang gharim wa fi sabilillah lan ing dalem sabilillah. Penjelasannya adalah bahwa mustahik, orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang di antara 8 asnaf yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu 8 asnaf yang termasuk ke dalam mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang pertama disebutkan bahwa lil fuqara'i, kedua piro-piro wong fakir. Siapakah yang disebut sebagai orang fakir? Dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak yang bisa mencukupi kebutuhannya serta kebutuhan orang yang harus dia nafkahi. Itu yang disebut dengan orang fakir. Jadi orang fakir itu bahasa singkatnya adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, dan juga tidak mempunyai pekerjaan, sehingga kebutuhannya serta kebutuhan orang yang harus dia nafkahi itu tidak bisa. Nah, orang fakir tersebut berhak mendapatkan pembagian dari zakat fitrah. Kemudian yang kedua wal masakin lan piro-piro wong miskin. Siapa orang yang disebut miskin itu? Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa miskin yaitu orang yang memiliki harta atau punya pekerjaan, tetapi itu agak mencukupi kebutuhannya, namun masih kurang. Nah, yang seperti ini bedanya dengan fakir adalah fakir itu tidak memiliki pekerjaan, sedangkan miskin itu memiliki pekerjaan, tapi hasil dari bekerja itu tidak mencukupi kebutuhannya, masih kurang bahasanya begitu. Nah, orang miskin itu perlu atau berhak mendapatkan zakat fitrah. Meskipun dia memiliki harta lebih atau nisab, dia tetap disebut miskin. Karena memiliki satu nisab dan dia miskin, maka pemerintah boleh meminta zakat darinya, kemudian zakat itu dikembalikan kepada dia. Itu yang disebut dengan miskin. Kemudian selanjutnya wala amilina 'alaiha lan piro-piro amil ing atase zakat. Yang disebut di sini amil adalah orang petugas atau petugas yang biasa mengurusi tentang zakat. Nah, itu amil di sini itu seperti orang yang diangkat oleh pemerintah untuk memungut zakat atau mengurusi hal-hal tentang zakat, pembagi dan pengumpul zakat. Hakim tidak termasuk amil ya. Jadi orang-orang yang biasa mengurusi zakat itu
berhak mendapatkan zakat fitrah sendiri. Kemudian yang selanjutnya wafir rikob lan ing dalem budak. Rikob di sini yaitu hamba sahaya yang ingin merdeka. Dalam hal ini zakat dipergunakan untuk menebus kepada majikannya. Jadi budak atau rikob ini berhak mendapatkan zakat. Wal gharimina lan wong kang gharim. Gharim di sini disebutkan adalah orang yang terlilit hutang sehingga berat sekali untuk membayar, padahal hutang tersebut bukan untuk bermaksiat. Jadi gharim berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Wa fi sabilillah lan ing dalam sabilillah. Yang dimaksud sabilillah di sini yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan agama Islam seperti membangun rumah sakit, masjid dan lainnya. Nah, sabilillah ini bisa jadi adalah para kiai yang memiliki pesantren. Jadi ada beberapa yang santrinya itu harus membayar zakat kepada kiainya, karena kiai di sini termasuk sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu mendirikan pesantren dan lainnya. Maka sabilillah di sini berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh, tapi bukan untuk bermaksiat, melainkan seperti belajar, untuk haji dan lain sebagainya. Jadi ibnu sabil di sini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, orang-orang yang seperti ini berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya saya ambil dari buku Fikih Sosial karangan kiai saya, yaitu Dr. Andes Aba Izwi Zazuli Amaid. Di dalam fikih sosial ini disebutkan ada orang-orang yang tidak menerima zakat, orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama yaitu orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu hamba sahaya. Mengapa hamba sahaya tidak berhak menerima zakat? Karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Kemudian yang ketiga keturunan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Keturunan Rasulullah ini biasa kita kenal sebagai habaib, syarifah atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Kemudian yang terakhir yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kafir. Setelah kita mengetahui mustahik orang siapa saja yang berhak menerima zakat, mari kita ketahui apa manfaat atau keutamaan hikmah dari orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, sebagai rasa terima kasih atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya sehingga akan ditambah kenikmatan itu. Itu yang pertama. Bagi orang yang mengeluarkan zakat itu sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir serta mendidik diri agar mengarahkan dirinya ke sifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menunaikan amanat kepada orang yang berhak. Kemudian zakat juga bisa membuat atau membersihkan harta dari bercampurnya yang haram. Jadi harta yang kita keluarkan untuk zakat itu bisa menjadi cara untuk membersihkan harta kita apabila tercampur dengan yang haram. Kemudian dapat membangkitkan semangat kerja, dan mengeluarkan zakat itu sudah pasti dapat melipat gandakan pahala kita. Jadi itulah hikmah bagi orang yang mengeluarkan zakat. Dan penjelasan saya tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video vlog kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan bertemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.